Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusba dengan NIM 22090502018 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Basic Design untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah yang dimana salah satu aplikasi Basic Design yaitu Canva. Nah, Canva ini merupakan platform desain grafis online yang mudah dan lengkap. Nah, mari kita mempelajari cara menggunakan salah satu aplikasi basic design ini. Nah, sebelum saya menjelaskan cara penggunaan aplikasinya, saya akan mengenalkan sejarah dari Canva ini. Nah, Canva didirikan di Australia pada tahun 2013 dengan misi memberdayakan penggunanya. Nah, jumlah pengguna Canva hingga tahun 2024 itu mencapai 100 juta pengguna aktif setiap bulannya. Nah, di dalam Canva itu tersedia ribuan template untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita, baik untuk presentasi ataupun untuk media sosial kita. Nah, adapun di dalam fitur Canva ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada template. Banyak pilihan desain siap pakai untuk berbagai proyek yang dimana di Canva kita bisa memilih template sesuai dengan keinginan kita. Nah, fitur yang kedua yaitu elemen grafis. Nah, di dalam aplikasi Canva ini terdapat banyak seperti ikon, ilustrasi, foto, dan video untuk memperkaya desain kita supaya indah. Entah itu kita mendesain PPT ataupun untuk bahan video kita. Dan yang terakhir itu kolaborasi yang dimana kita bisa bekerja sama secara real time dengan tim kita. Misalnya kita mengedit suatu PPT nih. Nah, kita bisa berbagi satu akun dengan teman kita yang dimana kita mengedit satu PPT itu bisa bersama-sama. Nah, selanjutnya membuat desain pertama Anda. Nah, di dalam Canva kita akan belajar cara membuat desain. Nah, langkahnya itu yang pertama tentu kita buat akun dulu. Setelah jadi akunnya baru kita masuk di Canva, kita pilih template sesuai dengan keinginan kita. Terus kayak kita tambahkan teks sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baru kita tambahkan elemen-elemen yang sesuai dengan template-nya. Misalnya mungkin isi dari kita itu mungkin tentang ekonomi, maka kita tambahkan fitur-fitur ekonomi. Baru kita atur tata letak dari elemen-elemen tersebut. Nah, adapun juga selain untuk membuat bahan presentasi, Canva juga bisa digunakan untuk mendesain media sosial kita. Yang dimana di Canva kita bisa mendesain postingan Instagram kita. Nah, di Canva itu kita bisa gunakan ukuran dan font yang tepat untuk feed yang menarik nih untuk Instagram kita. Bahkan juga bisa kita gunakan untuk mengedit sampul Facebook, web YouTube, bahkan bisa digunakan untuk media sosial lainnya. Nah, adapun kan juga kita bisa gunakan untuk desain pemasaran yang pertama. Di Canva kita bisa buat brosur. Yang kedua, kita bisa buat poster di Canva. Bahkan kita bisa membuat kartu nama dan bisa membuat presentasi yang menarik untuk menarik konsumen atau investor untuk membeli produk kita. Nah, dan juga di Canva itu kita juga bisa mengedit dokumen. Kayaknya kita membuat resume yang lebih menarik, kita bisa buat di Canva. Dan banyak template yang bisa digunakan secara praktis. Kayak membuat laporan juga bisa, dan membuat undangan digital juga bisa. Nah, tips dan trik dalam menggunakan Canva itu kayak konsistensi merek, kayak jaga identitas visual yang kuat dan konsisten. Yang kedua itu kayak di dalam mengedit itu kita harus memilih warna sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, agar terlihat menarik. Setelah itu tipografi. Nah, tipografi ini juga penting di dalam melakukan desain grafis karena tipografi ini kayak font huruf yang kita gunakan. Ada beberapa font yang bisa digunakan untuk desain modern, ada klasik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu hierarki visual yang kayak mengarahkan perhatian daya dengan tata letak yang rapi. Kayak kalau desainnya itu rapi, maka orang tertarik untuk melihatnya. Nah, di Canva ada dua jenis, ada Canva Pro dan Canva gratis. Nah, kedua ini sebenarnya sama, cuma fiturnya agak berbeda. Kalau fiturnya Canva gratis, template dan elemen gratis, ada beberapa template yang tidak bisa digunakan.
harus Canva Pro baru bisa digunakan. Kayak keunggulannya Canva Pro kayak akses penuh ke semua fitur premium dan template-nya bisa digunakan. Cuman kalau Canva Pro itu kita berbayar. Tapi kalau Canva gratis dia tidak berbayar, tapi dengan catatan ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan di Canva tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan mempraktekkan langsung nih cara menggunakan aplikasi Canva itu sendiri. Nah, ketika kita mendownload aplikasi Canva dan setelah kita membuat akunnya, tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, di mana di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa membuat sheet, dokumen, presentasi untuk media sosial kita, dan bahkan Canva sekarang kita juga bisa mengedit foto di Canva. Nah, di sini contohnya kita akan mengedit logo. Kita tinggal tulis saja di sini logo. Nah, di sini akan muncul banyak logo. Nah, karena kita ingin membuat logo yang pertama itu, kita harus pilih yang ini. Pilih lainnya, kemudian kita searching logo. Nah, di sini akan muncul beberapa jenis logo, kayak logo biasa, logo yang bergerak, yang animasi, dan bahkan ada juga bisa membuat logo YouTube. Karena di sini hanya untuk tutorial nih, kita contohkan membuat logo YouTube, membuat logo biasa. Nah, ketika kita mengklik itu, ukurannya otomatis seperti ini ya, ukuran logo, tapi ukurannya bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang dikasihkan kan pertama cuma kosong. Nah, kita klik yang samping kiri atas, ada bacanya desain, kita klik. Nah, di sini nih, banyak template logo yang bisa kita gunakan. Tinggal kita, misalnya kita ingin membuat template untuk usaha kita, yaitu usaha mungkin goreng pisang roti bakar. Kita tulis saja itu roti bakar. Nah, di sini akan muncul banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, kita ambil contoh ini. Nah, ini banyak lagi jenisnya yang bisa kita pilih. Misalnya kita ambil jenis ini. Nah, tulisan ini bisa kita ganti. Kayak misalnya kan ini roti bakar, kita ganti nih namanya tuli. Nah, kan di Makassar kita ganti di Makassar. Nah, seperti ini. Bahkan kita juga bisa mengubah warnanya di atas ini. Kita ubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Warna, desain, warnanya bisa diubah. Nah, ketika kita sudah mengeditnya dan sudah mau kita download nih, kita bisa klik di pojok kanan atas yang berbagi, terus kita pilih nih, mau unduh, kita unduh. Nah, di sini bisa mendownloadnya dengan beberapa bentuk file. Ini bisa JPG, PNG, PDF, bahkan bisa bentuk video kalau misalnya kita tadi membuat logo animasi. Bahkan juga bisa di-download secara PDF atau bisa juga stiker. Nah, itulah tadi salah satu cara basic menggunakan Canva sekaligus menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.